Selamat datang di channel penelitian terkini. Apa jadinya jika 85% materi di alam semesta ternyata tidak terlihat? Inilah misteri terbesar fisika, materi gelap. Para ilmuwan sedang memburu partikel hantu ini dengan eksperimen yang paling canggih di dunia, seperti Lux Zeppelin dan Xenon NT. Bagaimana cara kerjanya? Materi gelap tidak memancarkan cahaya, tapi kita tahu ia ada karena gravitasinya menggerakkan galaksi. So there are charged particles constantly hitting our atmosphere. Some come from our galaxy, some come from outside of our galaxy, some we don't know where they come from, but they're hitting our atmosphere and they make showers and showers of particles. I'm sure I don't need to explain that all dark matter in the universe is linked in the form of a single non-local metaparticle. Gas. Tanpa materi gelap, alam semesta akan hancur berantakan. Para ilmuwan menduga materi gelap terdiri dari partikel eksotis bernama WIMPs atau Weakly Interacting Massive Particles. Tapi, bagaimana membuktikannya? Di kedalaman 1478 meter bawah tanah South Dakota, Amerika Serikat, ada detektor paling sensitif di dunia, yaitu Lux Zeppelin atau disingkat LZ. Konstruksi LZ dimulai sejak 2018. Pengambilan data resmi dimulai bulan Desember 2021 dan hasil pertama dipublikasikan bulan Juli 2023 di Physical Review Letters. Terdapat dua komponen utama dari LZ, yaitu detektor yang menggunakan xenon cair 10 ton sebagai medium target. Partikel materi gelap yang melewati xenon akan menghasilkan cahaya atau scintillation dan ionisasi dideteksi oleh photomultiplier tubes atau PMTS. Komponen kedua adalah perisai yang terbuat dari lapisan air dan titanium untuk memblokir radiasi latar belakang. Kolaborasi internasional dipimpin oleh Lawrence Berkeley National Lab atau LBNL dan University of California, Santa Barbara. Hasil terbaru LZ tahun 2023 belum menemukan WIMPs, tapi berhasil menyingkirkan 99% kemungkinan massa dan interaksi mereka. Tim LZ melibatkan lebih dari 250 ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka seperti pemburu hantu, tapi targetnya adalah partikel yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Itulah penelitian pertama, yaitu Lux Zeppelin. Di pegunungan Italia, Xenon NT juga berburu WIMPs dengan 8,3 ton xenon cair. Konstruksi Xenon NT selesai pada tahun 2020. Operasional dimulai pada tahun 2021 dan data terbaru dipublikasikan tahun 2023 Physical Review D. Xenon NT menggunakan time projection chamber untuk melacak jejak partikel. Our detector is liquid, with a very small layer of gaseous xenon, less than a centimeter. Now, let's say that a WIMP interacts in the liquid. What happens then? The WIMP particle may interact with the nucleus of a xenon atom, which will subsequently recoil. The WIMP will then escape the detector, whereas the recoiling xenon atom will be producing light by two mechanisms called excitation and ionization. These are the WIMP's footprints. We then see these light with photomultiplier tubes. Hasil terkini pada tahun 2023 tidak ada deteksi WIMPs, tetapi mempersempit parameter massa dan interaksi. So the key performances of xenon and tonin SR0 that allowed us to obtain this result are the very good electron lifetime, larger than 10 milliseconds, and the extremely good small amount of radon. 1.8 microbecquerel per kilogram. Xenon NT
juga mencari neutrino dari matahari dan interaksi eksotis. Penelitian Sinon NT dipimpin oleh University of Zurich dan INFN Italia. Kolaborasi melibatkan lebih dari 160 ilmuwan dari 25 institusi. LZ dan Sinon NT saling bersaing, tapi juga saling memvalidasi. Jika salah satu mendeteksi sinyal, yang lain harus mengonfirmasinya. Bagaimana jika WIMPs tidak ada? Ilmuwan punya teori lain, yaitu aksion, sterile neutrino, atau bahkan dimensi ekstra. Eksperimen seperti Darwin dengan detektor Sinon 50 ton sedang dipersiapkan. We joined together with the LZ colleagues. Recently we had this meeting in June, so the preparation went on during the last year basically, and it was a very fruitful meeting where we could decide together to build the new detector together. Pencarian akan terus berlanjut sampai kita menemukan jawabannya. Mengapa sinon cair selalu dipilih? Sinon cair memiliki kepadatan yang tinggi, sehingga meningkatkan peluang interaksi dengan materi gelap. Alasan yang kedua ialah, sinon cair dapat membedakan sinyal materi gelap dari radiasi latar belakang. Tantangan dari penelitian ini yaitu adalah sinyal materi gelap sangat lemah dan mudah tertutup noise, misalnya dari radon alam. But there is a chance that the dark matter properties are so weak or so different from what we're looking for that we will never see it. And it's quite possible that when we sort of end our dark matter detection program, we will never have found the actual particle. So that's a scary proposition, but it's true. Materi gelap mungkin masih misteri, tapi eksperimen seperti LZ dan Sinon NT adalah bukti bahwa manusia tidak pernah berhenti mengejar kebenaran. Siapa tahu, mungkin kitalah generasi yang akan menemukannya. Apa pendapat kalian tentang materi gelap? Atau tentang penelitian yang sedang berlangsung? Atau ada topik yang ingin kalian bahas? Tinggalkan komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten penelitian terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.